Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Sebelum kita lanjutkan, silahkan klik tombol suka dan follow. Terima kasih. Buya Yahya beberkan 9 kategori orang yang boleh tidak puasa Ramadan, nomor 6,7 dan 8 untuk wanita. Pada bulan Ramadan, puasa adalah kewajiban bagi umat Islam selama 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa bagi orang yang mampu melakukannya. Namun ternyata, ada 9 kategori orang yang tidak diwajibkan puasa saat bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, syariat Islam memberi berbagai kemudahan kepada umat muslim untuk mengerjakan amal ibadah yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ada sejumlah golongan yang boleh tidak puasa tetapi wajib mengkodanya di lain waktu. Siapa saja golongan ini? Baca juga, apakah pekerja berat boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Buya Yahya berikan syarat ini. Menurut Buya Yahya, ada 9 kategori orang yang boleh tidak puasa Ramadan. 1. Anak kecil. Maksudnya, di antara orang yang boleh tidak puasa adalah anak yang belum balik. Tanda balik ada 3, yaitu: pertama, yang keluar mani pada usia 9 tahun Hijriah. Kedua, keluar darah haid pada usia 9 tahun Hijriah. Ketiga, jika tidak keluar mani dan tidak haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Jika sudah genap 15 tahun, maka ia disebut dengan telah balik dengan usia, yaitu genap usia 15 tahun Hijriah. 2. Gila. Orang gila tidak wajib puasa. Seandainya puasa, maka puasanya pun tidak sah. Dalam hal ini, ulama membagi orang gila menjadi 2 macam, yaitu: pertama, orang gila dengan disengaja. Orang gila yang disengaja, jika puasa maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadha. Sebab sebenarnya ia wajib puasa, kemudian ia telah dengan sengaja membuat dirinya gila. Kesengajaan inilah yang membuatnya wajib mengqadha puasanya setelah sehat akalnya. Kedua, orang gila yang tidak disengaja. Orang gila yang tidak disengaja tidak wajib berpuasa. Seandainya berpuasa maka puasanya tidak sah, dan jika sudah sembuh dia tidak berkewajiban mengqadha, karena gilanya bukan disengaja. 3. Sakit. Orang sakit boleh meninggalkan puasa. Adapun ketentuan bagi orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah: sakit parah yang memberatkan untuk puasa yang berakibat semakin parahnya penyakit atau lambatnya kesembuhan. Adapun yang bisa menentukan sakit seperti ini adalah dokter muslim yang terpercaya dan berdasarkan pengalamannya sendiri. Dalam hal ini, tidak terbatas kepada orang sakit saja. Akan tetapi, siapapun yang sedang puasa lalu menemukan dirinya lemah dan tidak mampu untuk puasa dengan kondisi yang membahayakan terhadap dirinya, maka saat itu pun dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi, ia hanya boleh makan dan minum seperlunya, kemudian wajib menahan diri dari makan dan minum seperti layaknya orang puasa. Berbeda dengan orang sakit, ia boleh berbuka dan boleh makan sepuasnya untuk memulihkan kesehatannya. 4. Orang tua. Orang tua yang berat untuk melakukan puasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Dalam hal ini, tidak ada batasan umur. Akan tetapi, asalkan betul-betul puasa memberatkan baginya hingga sampai membahayakan, maka ia boleh berbuka puasa. 5. Bepergian. Semua orang yang bepergian boleh meninggalkan puasa dengan ketentuan sebagai berikut ini. Tempat yang dituju dari tempat tinggalnya tidak kurang dari 84 km. Di pagi hari yang ia ingin tidak berpuasa, ia harus sudah berada di perjalanan dan keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Misalnya kata Buya Yahya, seseorang tinggal di Cirebon ingin pergi ke Semarang. Jarak antara Cirebon, Semarang adalah 200 km. Ia meninggalkan Cirebon pukul 2 malam. Subuh hari itu adalah pukul 4 pagi. Pada pukul 4 pagi ia sudah keluar dari Cirebon dan masuk Brebes. Maka, di pagi hari Sabtunya ia sudah boleh meninggalkan puasa. Berbeda jika berangkatnya ke Semarang setelah masuk waktu subuh. Sabtu pagi setelah masuk waktu subuh masih di Cirebon. Maka, di pagi hari itu ia tidak boleh meninggalkan puasa karena sudah masuk subuh, ia masih ada di rumah. Akan tetapi ia boleh meninggalkan puasa di hari Ahadnya, karena di subuh hari Ahad ia berada di luar wilayahnya. Ada beberapa catatan khusus bagi yang melakukan berpergian saat puasa. Seseorang dalam bepergian akan dihukumi mukim jika ia niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari. Misalnya, orang yang pergi ke Semarang yang tersebut dalam contoh, saat ia sampai di Tegal ia sudah boleh berbuka, dan setelah sampai di Semarang juga tetap boleh berbuka. Terima kasih. Ia tidak bermaksud tinggal di Semarang lebih dari 4 hari. Share dan follow untuk jika ia berniat tinggal di Semarang lebih dari 4 hari, maka semenjak ia sampai di Semarang, ia sudah disebut mukim dan tidak boleh meninggalkan puasa dan juga tidak boleh mengsar salat. Untuk dihukumi mukim tidak harus menunggu 4 hari seperti kesalahpahaman yang terjadi pada sebagian orang. Akan tetapi, kapan ia sampai tempat tujuan yang ia niat akan tinggal lebih dari 4 hari, ia sudah disebut mukim.
Yang dihitung 4 hari di sini adalah 4 hari utuh, tidak dihitung hari masuk dan hari keluar. Misal hari Rabu siang dia sudah sampai di Semarang, maka boleh dihitung hari pertama adalah malam Kamis, hari kedua adalah malam Jumat, hari ketiga adalah malam Sabtu, hari keempat adalah malam Ahad, dan dia keluar hari Senin, maka hari Rabu saat dia datang dan hari Senin saat dia keluar tidak dihitung. Begitu juga jika ada orang datang hari Sabtu siang, kemudian keluar hari Sabtu siang pekan berikutnya, maka 2 hari Sabtu tersebut tidak dianggap. Sebab itu adalah hari keluar dan hari masuk yang tidak dihitung. 6. Hamil. Orang hamil diperbolehkan tidak berpuasa. Adapun kategori orang hamil tersebut seperti orang hamil yang khawatir akan kondisi dirinya atau janin. 7. Menyusui. Wanita yang tengah menyusui diperbolehkan tidak berpuasa apabila ia khawatir akan kondisi dirinya atau kondisi bayi yang masih di bawah umur 2 tahun Hijriah. Bayi di sini tidak harus bayinya sendiri, tetapi bisa juga bayi orang lain. 8. Haid. Wanita yang sedang haid tidak wajib berpuasa, bahkan jika berpuasa, puasanya pun tidak sah bahkan dianggap haram hukumnya. 9. Nifas. Terakhir adalah wanita yang sedang nifas tidak wajib berpuasa. Jangan lupa like, share dan follow untuk ikut berdakwah bersama kami. Terima kasih.